surat dzunubul abdi walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal ibtilahu Allahu azza wa jalla bil huzni liyukaffiraha anhu. Artinya, apabila dosa seorang hamba semakin menumpuk sementara ia tidak memiliki amal yang cukup untuk menembusnya, maka Allah azza wa jalla mengujinya dengan kesedihan agar dengannya dosa-dosa itu terhapus. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis yang kedua, riwayat yang senada juga termuat dalam Sya'abul karya Imam Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu minal 'amali ma yukaffiru dzunubah, ibtalahu Allahu bil hammi yukaffiru bihi dzunubah." Apabila dosa seorang hamba semakin menumpuk sementara ia tidak memiliki amal yang dapat menebus dosa-dosanya, maka Allah akan mengujinya dengan kegelisahan yang dengannya dosa-dosanya terhapus. Jadi ini biasanya diambil oleh ulama-ulama tasawuf ya. Jadi secara ilmu tasawuf, ujian yang hadir kepada kita itu kebanyakan untuk menghapus dosa atau kekhilafan kita yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Adapun ujian yang diberikan kepada orang-orang beriman, yaitu untuk menguji kekuatan keimanannya, keseriusan dan kemurnian cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesedihan, kecemasan, kegelisahan itu mungkin tidak luput daripada kita semua. Termasuk saya. Pasti itu. Iya. Pernah merasakan atau sering merasakan atau baru saja selesai merasakan atau sedang merasakan yang namanya kegelisahan, keenak hati, kesedihan, amarah saja. Waalaikumsalam. Enggak. Ya, amarah dan sebagainya. Tapi ada kalimat ya, ada kalimat dari Ibnu Sina. Ada yang pernah dengar nama Ibnu Sina? Ada, saya pernah baca nama Ibnu Sina di ambulan Basnas Bogor kan Ibnu Sina kan? Bukan. Ya, Ibnu Sina siapa? Ilmuwan apa? Nah, kedokteran, kesehatan. Ya, kita tuh punya ulama-ulama unggulan di bidang-bidang tertentu ya, secara fokus, keilmuan yang terfokus itu ada Ibnu Sina. Ya, kalau yang Al-Jabar siapa namanya? Ada yang tahu? Al-Khawarizmi, ya. Makanya sering dikaitkan dengan algoritma Al-Khawarizmi itu. Ya, makanya media sosial yang hari ini kita nikmatin itu ya banyak sekali ya para ulama di zaman ini yang mengatakan dan menguatkan bahwasannya itu keilmuan yang dikuasai oleh Al-Khawarizmi. Memang dalam sejarahnya kitab-kitab keilmuan secara spesifik ya seperti kedokteran, mau balap dulu nih. Ya, secara kedokteran, terus ilmu matematika, ilmu aljabar, algoritma dan sebagainya itu sudah dihilangkan di Perang Dunia Pertama ya. Di Perang Dunia Pertama itu buku-buku yang dikumpulkan keilmuannya oleh para ulama Islam itu dihilangkan. Ada yang dibakar, ada yang dibuang di laut dan lain sebagainya. Itu kabar yang kita dapatkan. Nah, maka hari ini banyak sekali yang mengklaim bahwasannya ini dari seseorang si fulan gitu. Yang sehingga kita tahunya keilmuan ini datangnya dari orang-orang barat gitu. Atau orang selain Islam gitu. Ibnu Sina mengatakan amarah melemahkan hati. Duka cita melemahkan paru-paru. Kesedihan melemahkan lambung. Stres membebani jantung dan otak. Sedangkan rasa takut melemahkan ginjal.
Jika emosi-emosi ini meningkat dan terjadi terus-menerus dalam tubuh, maka organ tersebut akan jatuh sakit. Tubuh kita adalah hal yang pertama mengatakan ada masalah dalam diri kita sendiri. Semuanya bermuara pada kolbu, pada hati, pada perasaan. Jadi tubuh kita ini bukan sekedar kumpulan organ-organ yang bekerja seperti mesin gitu. Ada yang muter aja, ada yang mengalirin darah aja, ada yang memompa darah aja, enggak. Tubuh kita ini adalah ruang sunyi tempat emosi tinggal. Ya. Tempat sunyi, ya, tempat emosi tinggal terlalu lama. Dan bahkan emosi itulah yang akan mengakibatkan ekspresi dalam tubuh kita, atau menimbulkan rasa-rasa yang timbul dalam tubuh secara fisik kita. Ada amarah, teman-teman. Tidak hanya membakar suasana, tapi juga membakar diri sendiri. Makanya hadisnya sudah diajarkan di zaman kita dari anak-anak TK. Pendek hadisnya, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Menahan amarah itu hadiahnya surga. Ya. Apabila kita bisa menahan amarah, ya, maka kata Nabi, hadiahnya surga. Bukan main. Bukan motor lagi, bukan mobil lagi, bukan rumah lagi, tapi surga. Itu untuk menahan amarah. Kata ulama, ketika seseorang menyimpan kemarahan terlalu lama, tubuhnya hidup dalam keadaan siaga yang melelahkan. Alih-alih akan melawan seseorang yang kita sedang menahan amarahnya kepada dia. Padahal kita sedang melukai diri kita sendiri. Sedang melelahkan diri kita sendiri. Sedang menguras energi diri kita sendiri. Apabila kita hari ini memiliki amarah. Ya. Amarah itu ya pasti ada, nggak mungkin hilang dari setiap manusia. Tapi mengaturnya. Kalau bahasa hewannya, kenapa ada kalimat menjinaki hawa nafsu, menjinaki amarah? Karena dia buas sebetulnya. Kalau kita nggak bisa kendalikan, dia akan buas. Bahkan setelah kita marah, terus kita luapkan emosi kita tanpa kita kendalikan, kadang setelah kitanya dibuat sedikit tenang, tadi kenapa ya? Gua kok kayaknya lepas emosi gitu ya? Gua kelepasan gitu. Ada kalimat kelepasan. Ya karena dia buas. Karena amarah ini buas. Amarah membuat manusia kehilangan kejernihan, mempercepat denyut kehidupan dengan cara yang kasar. Lalu perlahan menguras ketenangan dalam dirinya. Banyak orang mengira bahwa mereka sedang melawan orang lain, padahal sebenarnya mereka sedang melukai tubuhnya sendiri. Maka berhati-hatilah dengan amarah. Menahan amarah, mengatur amarah kita, emosi kita. Ingat, hadiahnya adalah surga. Siapa yang bilang? Nabi. Bukan siapa-siapa, Nabi. Yang sudah pasti terjadi dan akan terjadi. Yang kedua, duka cita. Adalah kesedihan yang bernapas di dalam paru-paru. Ada alasan mengapa orang yang terlalu sedih sering merasa sesak, meski tidak sedang berlari. Duka membuat napas terasa berat karena paru-paru ikut memikul beban kehilangan. Jadi gitu ya. Ada orang yang kehilangan seseorang, kita tahu suami kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya, atau kita kehilangan orang tua, atau orang tua kehilangan anaknya. Kalau dia nggak bisa mengatur emosinya, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sesak nafas. Ya, karena saking dukanya, karena saking sedihnya, gitu ya. Kesedihan yang mendalam sering mengubah cara seseorang bernafas. Seolah hidup tidak lagi selapang dulu, dan ketika rasa kehilangan terus tinggal terlalu lama, tubuh mulai merasa bahwa dunia bukan lagi tempat yang aman
untuk dihirup sepenuhnya. Jadi duka cita, ya kehilangan apapun, kehilangan seseorang, kehilangan barang yang kita punya. Ya, kalau kita nggak bisa memanage rasa duka itu, maka akan mempengaruhi pada reaksi tubuh kita. Entah tiba-tiba sesak gitu. Lagi weekend, lagi seru-serunya nonton anime, tiba-tiba datang undangan, ternyata mantan saya nikah sama orang lain gitu. Atau mantan saya nikah sama teman saya sendiri. Wah, langsung sesak gitu. Ya, kayak kehajar Naruto gitu, wah langsung sesak. Kan aneh. Itu reaksi tubuh kita itu pasti ada. Dari amarah, dari duka cita, yang ketiga dari kesedihan. Kesedihan yang dipendam perlahan menggerogoti lambung. Hati-hati tuh. Saya punya murid, kalau dia lagi terasa, ya, itu sakit perutnya sampai nggak bisa bangun. Ya, karena apa yang dipikirin banyak, sehingga dia larut dalam kesedihan, mikirin masa depannya, mikirin orang tuanya, mikirin adiknya, mikirin keadaan rumahnya yang gini-gini aja, mikirin saya nanti kerja di mana ya. Saya bilang happy aja. Ya, akhirnya kita ngobrol bareng-bareng lagi sama ngumpul sama yang lainnya, terus diajak bercanda, sering-sering sampai anak ini bisa bekerja, bisa menghasilkan, ya, bisa alhamdulillah Allah mudahkan untuk memiliki kendaraan, happy udah. Penyakitnya nggak kambuh lagi, ya, sampai hari ini. Sudah berapa lama berarti dia kerja ya? 4 tahun. 4 tahun udah nggak kambuh lagi. Biasanya memang kambuhan itu anak satu. Ya, ngaji sama saya dari SD, sekarang sudah dewasa. Ya, itu kambuhannya penyakit. Sekarang alhamdulillah. Keadaan rumahnya masih sama seperti dulu, ibu bapaknya masih sama seperti dulu, adiknya sudah dewasa juga, sudah kerja juga adiknya. Nah, dia juga sudah kerja, dua-duanya sudah punya penghasilan. Ya, akhirnya hal-hal yang ditakuti itu mungkin dikurangi oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Ya, sehingga kesedihannya tidak larut lagi. Orangnya tidak larut lagi dalam kesedihan. Banyak luka batin akhirnya bermuara di perut, kata ulama. Lambung menjadi tempat emosi yang tidak sempat diungkapkan berkumpul diam-diam. Ada orang yang sulit makan saat sedih. Ada di sini kalau sedih gak mau makan, garam aja jadi gak asin, gula jadi gak manis. Nasi yang berasnya beli di Indomaret harga 100.000 aja, anak raja ya. Kan ada tuh apa namanya, mereknya anak raja gitu. Tuh nasinya enak, berasnya enak, tapi jadi nggak enak. Pokoknya apapun nggak enak. Atau sebaliknya, untuk menghilangkan dan mengalihkan kesedihannya dia makan mulu, nggak tahu batasan. Ya, itu pun juga sama, akan bermuara pada lambungnya. Ada pula yang makan berlebihan, kata ulama, untuk menenangkan kekosongan dalam dirinya. Tubuh tidak pernah benar-benar bisa dibohongi. Ketika hati terlalu penuh oleh tekanan emosional, lambung sering menjadi korban pertama yang menanggung akibatnya. Jadi kalau amarah tadi, secara fisik dia lari kemana? Ke hati ya. 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 Yang kedua, duka cita mengarahnya kemana? Paru-paru, sesak nafas. Yang ketiga, kesedihan yang mendalam mengarahnya kepada lambung. Yang keempat, stres membuat jantung dan pikiran hidup tanpa istirahat. Manusia modern hidup dalam tekanan yang sering dianggap normal. Target, tuntutan sosial, kecemasan ekonomi, dan rasa takut tertinggal membuat otak hampir tidak pernah benar-benar diam atau istirahat. Padahal organ ini butuh sekali istirahat. Dia memiliki hak untuk istirahat. Makanya jangan aneh ketika ada orang-orang itu datang ke pengajian,
Atau nanti nih hari Jumat dengerin ceramah terus ngantuk. Ya memang begitu. Mungkin hal itu bisa mengistirahatkan tubuhnya. Sekalipun kalau kita udah tertidur dalam waktu khotib menyampaikan khutbah, laki-laki itu wajib untuk wudhu lagi. Apalagi dia nggak dengar tuh beberapa kalimat, nah berarti dia sudah tertidur pulas, wajib wudhu lagi. Wajib wudhu tuh. Karena salah satu rukun melaksanakan salat Jumat itu mendengarkan khotib ketika menyampaikan khutbah. Ya. Jantung dipaksa bekerja lebih keras, sementara pikiran terus berlari bahkan ketika tubuh sedang berbaring. Ironisnya, banyak orang bangga terlihat sibuk, padahal dirinya perlahan hancur dalam kelelahan yang tidak terlihat. Maka kita butuh istirahat. Makanya ada ulama yang mengatakan traveling itu bagian daripada sunnah. Berjalan-jalan. Ya jalan mana gitu, ke bukit atau kemana gitu. Itu bagian daripada sunnah. Olahraga apalagi, bagian daripada sunnah. Ya udah jelas kalau olahraga ada hadisnya. Yang kelima, nah jadi kalau stres itu mengganggu apa? Jantung. Jadi rasa takut kan? Iya sama otak, pikiran kan. Pusing-pusing biasanya efeknya ke kepala itu jadi sakit. Tapi kalau ke jantung berarti lama-lama bisa bikin orang itu meninggal kan? Bisa. Berarti aku bisa mengakhiri hidup seseorang dengan meningkatkan stres. Jangan orang itu ya. Meningkatkan stresnya secara berkala. Nanti tanpa aku perlu lakukan apa-apa dia akan meninggal karena stres ya. Ya, tapi secara takdir itu bagian daripada kuasa Allah. Ya. Ada orang yang stres happy-happy aja. Ada orang yang ditekan gitu stres aja, dia happy aja kok stres aja. Atau happy-nya pura-pura dong. Bisa, itu banyak. Kayak tadi, dia tuh sebenarnya sedih, ya, tapi pura-pura happy. Tapi dari segi keilmuan lain, tasawuf, salah satu orang, ciri orang yang tidak menerima takdir itu adalah orang yang cemberut. Dan orang yang menerima takdir itu adalah orang yang sering tersenyum. Tapi bukan senyum-senyum sendiri ya. Jadi orang ini senyum sendiri, lagi ganti baju, senyum sendiri itu repot. Jadi nggak menunjukkan stres kita itu adalah bagian dari menerima takdir. Nah ya. Tapi ketika sedih, bolehlah dia nangis. Itu hak manusiawinya. Tapi tidak berlebihan. Ini ada 10 poin. Nanti pada intinya adalah 10 poin ini sebetulnya ada reaksi yang normal. Ada yang reaksi itu seharusnya tidak dilakukan. Artinya melewati batas normal. Ini akan mengakibatkan penyakit-penyakit tersebut muncul. Misalnya kita sedang marah. Boleh gak sih kita marah? Boleh. Meja belum. Meja kayak apa dulu? Ya, antek-antek asing. Curang gitu ya. Saya marah dulu. Antek-antek asing. Gitu. Dia boleh aja ekspresi. Tetapi kalau sudah muncul, apa tadi marah tuh munculnya di mana? Di tubuh kita. Bukan paru-paru kalau ya. Kalau sudah muncul di penyakit di tubuh kita itu sudah kelewatan berarti marahnya. Terus lagi livernya masih sehat mah gitu. Enggak juga ya. Kita malah nunggu livernya muncul dulu, enggak juga. Itu repot urusannya. Enggak juga ya. Kan sebelum liver itu kan pasti ada gejala-gejalanya tuh. Nah, gejala-gejala itu yang harus kita harus kita waspadai. Ntar ya, malah yang telepon lagi. Sampai mana tadi? Rasa takut ya? Ya, rasa takut udah belum? Stres. Yang kelima, rasa takut diam-diam mengikis kekuatan hidup seseorang. Ketakutan bukan hanya tentang gemetar atau panik. Ada orang kan panikan ya. Itu ibu kamu nelfon. Ada apa ya ibu aku nelfon, ada apa ya? Padahal mah yang nawarin makan. Kamu makan apa misalnya gitu ya. Atau istri kita nelfon. Ngapain istri saya? Istri saya yang keberapa ya nelfon ya gitu misal Kak Wahyu. Yang keberapa misal. Istri laki-laki atau perempuan? Oh, ini lagi perempuan. Ada Doni sekarang ya.
Ketakutan bukan hanya tentang gemetar atau panik, kata ulama, kadang ia hadir dalam bentuk overthinking. Overthinking bagian daripada ketakutan. Ya. Rasa tidak aman dan kecemasan yang terus menghantui masa depan. Ginjal dalam banyak pemahaman timur dianggap berkaitan dengan energi keberanian hidup manusia. Ketika seseorang terus hidup dalam ketakutan, tubuh kehilangan rasa ketenangan tentunya, tidak ada sakinahnya. Ia hidup seperti sedang menghadapi ancaman setiap hari, meski ancaman itu hanya ada di dalam pikirannya sendiri. Ya, sekarang lagi marak apa tuh? Teror pocong ya. Oh, itu mah dolar. Ular. Dolar. Oh, dolar. Oh iya. Udah hampir 19.000 itu beneran. Sekarang berapa? 17 kan? 17.845 terakhir aku ingat. Oh, belum upacara kita. 845. Harga dolar. Iya. Itu dan kemungkinan ya bakalan naik terus sampai tunggu aja sampai 1945. Itu lebih serem dari pocong mana tuh? Iya. Nah, hal itu secara duniawi ya perlu kita waspadai. Tapi kalau boleh tidak perlu kita cemasi. Karena itu perkara rezeki. Selama kita memintanya kepada Allah, akan Allah bantu. Jangankan kecemasan kita. Kan kita ini cemasnya banyak orang. Masa Allah gak dengar? Kecemasan satu orang aja, doa satu orang aja bisa kok mengubah negeri ini. Asalkan Allah terima. Asalkan Allah iyahkan hari itu juga. Tapi kalau Allah tunda, mungkin ada hal-hal yang harus kita introspeksi dari semua elemen dalam negeri ini. Nggak juga kita terfokus pada kesalahan pemimpin kita, enggak juga. Mungkin kesalahan daripada kita sebagai rakyatnya, yang ketika ada ajang pemilihan malah leha-leha, malah saling nyari kekeliruannya di masa lalu, atau nyari ini mah kelompok ini, padahal udah jelas tuntunan ulama misal seperti itu. Ya, banyak itu yang harus diintrospeksi kalau kita melihatnya pada kasus kenegaraan ya. Dia kan lebih luas lingkupnya. Nah, tapi hal itu insya Allah Allah bantu. Dulu aja Allah bantu, masa sekarang nggak Allah bantu? Ya, sekalipun ada embel-embel. Dulu kan krisis moneter sempat ya. Pas Soeharto kemudian diperbaiki oleh Pak Habibie, ya. Itu aja masih lihat hal-hal negatifnya. Ternyata yang dibilang pahlawan Pak Habibie ini ternyata dia melakukan ini gitu. Kan ada tuh sekarang diberitakannya. Sehingga apa yang dilakukan Pak Habibie itu hari ini tuh tercoreng kebaikannya. Terus malah jasa-jasanya juga diklaim sama buzzer-buzzer Bu Mega. Jadi seolah-olah yang memperbaiki ekonomi pasca reformasi itu Bu Mega. Nah itu. Padahal Bu Mega naik kan setelah krisisnya selesai. Beres. Udah istilahnya nilai rupiah udah turun lagi. Yeah. Ekonomi udah stabil lagi, baru beliau naik gitu. Yeah. Tapi di internet belakangan ini kalau di ini aku sih ya di timeline aku ya, itu buzzer-buzzer Bu Mega langsung jadi kayak mengklaim kalau Bu Mega dulu gini makanya reformasi yang memperbaiki ekonomi itu Bu Mega. Nah seperti itulah keadaannya. Karena orangnya sudah meninggal. Kalau masih ada beda tuh ceritanya. Ya, kalau masih ada beda urusannya. Kalau hari ini anaknya misal yang membela ya nggak bisa. Malah jadi ribut, malah jadi pengalihan isu yang lebih fatal lagi. Ya, ada Kertajati yang ada bendera Amerikanya hari ini dipasang tanpa bendera Indonesia. Ya, di Bandara Kertajati itu udah ada terpasang, fotonya ada lagi. Enak banget. Itu kan mengancam kedaulatan, mengancam kita semua nih, rakyat-rakyat Indonesia. Tapi insya Allah Allah bantu. Selama kita meminta bantuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap boleh pemimpin kita jadi berubah pikirannya, jadi kuat keimanannya, tapi mintanya sama Allah itu nggak masuk togut. Kalau kita nggak minta sama Allah, berharap toh sama pemimpin kita, itu togut.
Itu bedanya. Mana togut, mana enggak. Ya. Jangan sampai teriak-teriak togut, tiba-tiba daftar CPNS. Nah, beda urusan. Mana repot jadinya. Ya. Kemudian, yang keenam, tubuh selalu mengingat apa yang pikiran coba lupakan. Pengen dilupain, tapi ingat terus. Ya, pernah kita merasakan hal tersebut? Kata ulama, ada orang yang berkata dirinya baik-baik saja, tetapi tubuhnya menunjukkan hal sebaliknya. Sulit tidur, mudah lelah, nyeri tanpa sebab jelas. Hingga penyakit yang datang perlahan seringkali adalah bahasa tubuh yang meminta didengar. Trauma yang tidak diselesaikan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat dari pikiran menuju tubuh. Tiba-tiba tubuh kita nyeri padahal nggak kemana-mana, santai-santai aja, ya, biasa-biasa aja hidup kita, tapi kok pada sakit mulu ya badannya. Mungkin ada rasa trauma dalam hidup kita yang belum terobati. Yang ketujuh, menangis. Kadang lebih menyembuhkan daripada memendam semuanya. Masyarakat sering memuji orang yang terlihat kuat, padahal tidak semua yang diam benar-benar baik-baik saja. Ada kalanya air mata adalah bentuk keberanian paling jujur. Menangis bukan kelemahan, melainkan cara tubuh membuang tekanan emosional yang terlalu lama bertahan. Hati yang diberi ruang untuk merasa biasanya lebih sehat dibanding hati yang dipaksa terus berpura-pura. Siapapun, perempuan atau laki-laki, berhak menangis. Tentu cara sama momentumnya berbeda. Kalau perempuan tiba-tiba cerita terus tiba-tiba nangis, it's okay. Laki-laki, kamu agak berbeda responnya pasti. Makanya laki-laki butuh tempat, butuh waktu. Makanya laki-laki buat teman-teman yang hari ini, teman-teman akhwat yang hari ini sudah menjadi istri, kalau suaminya butuh waktu sendiri, biarkan. Ya. Mudah-mudahan dia, saya pengen waktu sendiri dulu ini 1 hari, tiba-tiba datang dengan uang 10 juta terus TF, kan enak. Ya. Minimal amarahnya tidak diluapkan kepada sang istri. Memang begitu kodratnya laki-laki, dia butuh waktu sendiri untuk merefresh, merecovery perasaan sama pikirannya. Tapi dia pergi satu tempat, musola, masjid, kafe, alam, tergantung orangnya. Ya, jangan ke tempat yang lebih aneh, ke diskotik bisa gitu. Itu repot tuh. Itu enggak mencari solusi, enggak. Ya. Dan memang begitulah laki-laki. Dia nangis di tempat yang enggak ada siapa-siapa, itu wajar aja. Ya. Bukan berarti laki-laki tidak boleh menangis. Kedelapan, tuntutan sosial, ya. Lingkungan sosial bisa menjadi obat atau racun bagi jiwa kita. Tidak semua penyakit lahir dari tubuh sendiri, kadang lingkungan yang penuh tekanan, hubungan yang toksik, atau tuntutan sosial yang berlebihan perlahan menghancurkan kesehatan batin seseorang. Kata-kata yang meremehkan, perasaan tidak dihargai, dan hidup di tengah energi negatif dapat menjadi luka psikologis yang menetap lama di dalam jiwa manusia. Dan jiwa manusia sebenarnya sangat dipengaruhi oleh siapa yang hadir di sekelilingnya setiap hari. Karena kita makhluk sosial. Makanya Nabi itu dalam dakwahnya kan fokus pada umat muslim aja. Orang-orang kafir itu yang gak bisa didakwahi atau yang ketika dideketin langsung memerangi, itu Nabi agak menjauh dulu. Coba baca dakwahnya Nabi. Sebelum ya ada Umar bin Khattab masuk, Hamzah pamannya masuk, ya dakwahnya nggak terlalu terbuka. Kan ada dakwah terbuka dan sembunyi-sembunyi. Ya bukan berarti Nabi nggak mau tarung secara fisik langsung, enggak. Karena butuh butuh ketenangan. Segitu Nabi dalam dakwahnya, butuh ketenangan yang bisa untuk didakwahi. Gitu. Ya, kompromi. Kita juga sama. Kita butuh lingkungan yang menenangkan,
lingkungan-lingkungan yang support sistem banget. Semua kita ini berpotensi keliru, pasti. Surah Abasa itu kekeliruan siapa? Kekeliruan Nabi. Nabi gak pernah berbuat salah, tapi Nabi pernah keliru. Abasa wa tawalla. Dalam kisah kecilnya, kenapa turunnya surah Abasa? Karena Nabi cemberut sama Abdullah bin Umi Maktum. Cemberut doang, Allah tegur. Apalagi kita yang gak pengbet-butan gitu kan repot ya. Untung kita gak ditunjuk jadi Nabi. Udah di black Nabi kok marahan banget sih ini, gak bisa. Tapi kalau orang yang posisinya nggak bisa ditegur gimana? Ya pasti semua orang itu bisa diajak diskusi. Maka pilihlah cara-cara yang terbaik dan pilihlah niat yang terbaik. Tentu kita pernah bahas itu. Allah itu dalam Qur'annya berfirman, kalau kita mau berdiskusi ya diniatkan untuk sama-sama mencapai tujuan yang baik, bukan untuk mencapai tujuan yang jadi malah kita yang paling keren atau kita yang paling hebat. Itu jangan. Itu repot. Nabi juga sama. Bukan Nabi pada akhirnya, kamu saya dakwahi biar kamu tuh mengagungkan saya secara manusiawi. Enggak. Ya. Agar apa? Agar mengagungkan Allah. Setelah dia mengenal Allah, baru dia yakin bahwa Nabi itu adalah seorang utusan Allah. Kan gitu alurnya sebetulnya. Bukan Nabi jadi viral gitu, banyak followersnya. Enggak, tujuannya enggak gitu. Bukan ananiyah, penyakit ananiyah. Nah, saya nih ya, gitu. Enggak. Ya, enggak ke situ. Ya, kalau mau dapat manfaat dalam sebuah diskusi gitu. Nah, kita ini manusia sosial, kita butuh support system, kita butuh lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik akan mencemari tentu. Bahkan kata ulama di sini, ya, ada hal-hal yang sensitif banget, perkataan, ya, hal-hal yang perlu kita hargai. Sekecil apapun kita perlu dan harus menghargai sesama kita. Sekalipun anak kecil yang tadinya dia lempar-lempar batu, sekarang kalau ketemu kita nggak pernah lempar batu, nggak pernah iseng, itu kita hargai boleh. Tapi yang dilempar ganti jadi mobil. Nah itu boleh lah. Nah, tapi jadi nggak bisa parkir ya. Udah sama rumahnya di gang lagi kita. Susah. Ya. Saya pernah ngetes itu ya. Dulu kita ada di madrasah, terus kan banyak motor parkir. Anak tuh suka pada naik motor, tiba-tiba ada motor jatuh. Terus saya bilang, kan semuanya kan pada nyorakin, sini nih yang jatuhin motor gitu kan. Saya bilang, siapa yang mau jujur saya kasih hadiah. Kasih hadiah nggak besar, cuma Rp5.000. Akhirnya ada yang jujur, Rp5.000. Dampaknya apa? Dampaknya sampai hari ini ya, yang kita rasain ya, yang saya rasain sama guru-guru madrasah rasain, itu mereka mengakui apapun yang mereka lakukan tanpa mereka dihalangi oleh rasa takut mereka. Nggak ada, jujur aja mereka. Pak, saya tadi nggak masuk madrasah. Kenapa? Saya males pak, katanya. Ketemu si ini, padahal dia malesnya karena temennya yang sering iseng. Kan kita jadi tahu alasannya. Saya ketiduran pak, saya lagi nonton Persib pak. Sampai ke situ anak-anak karena senang Persib gitu, nggak madrasah mereka. Tapi ya gimana lagi, karena itu kejujurannya, ya kita applause mereka. Lain kali nanti nonton Persibnya bareng aja di madrasah ya gitu. Padahal kan nggak mungkin nonton Persib di madrasah kan, ya, nggak mungkin ya. Karena anak tuh kalau udah di madrasah kan lupa juga mereka. Seperti itu. Itu salah satu treatment. Banyak treatment lain agar menjaga kejujuran orang-orang di sekitar kita. Ada 2 poin lagi, 9 dan 10. Yang ke-9, kedamaian batin adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Ya, kedamaian batin adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Banyak orang mengejar uang, jabatan, dan pengakuan, tetapi lupa mencari ketenangan atau sakinah. Padahal tubuh tidak hanya membutuhkan makanan dan istirahat, melainkan juga rasa aman dan damai. Pikiran yang tenang mampu menjadi obat bagi tubuh yang lelah. Ada orang yang hidup sederhana tetapi sehat, bahagia,
karena jiwanya tidak dipenuhi perang yang terus-menerus. Ya. Dan yang terakhir adalah menyembuhkan diri dari belajar mendengar isi hati sendiri. Menyembuhkan diri ya dari belajar mendengar isi hati sendiri. Kata ulama, kesembuhan sejati tidak selalu dimulai dari obat, tetapi dari keberanian memahami apa yang sebenarnya dirasakan. Tubuh sering sakit karena jiwa terlalu lama diabaikan. Ketika seseorang mulai berdamai dengan emosinya, menerima lukanya, memaafkan dirinya, dan belajar hidup lebih tenang, tubuh perlahan ikut menemukan jalannya untuk pulih. Sebab manusia bukan hanya makhluk fisik, melainkan perpaduan antara tubuh, pikiran, dan jiwa yang saling terhubung sangat dalam. Sekarang ada pengobatan, saya save gak ya linknya. Jadi ada pengobatan, dia misalkan sakit kanker, ya kanker, mohon maaf, di area dada gitu ya, untuk perempuan, ya itu penyembuhannya itu dikasih tahu, ibu ini ada luka lama, siapa yang belum ibu maafkan, sedih tuh. Efeknya apa? Efeknya nggak langsung sembuh, tapi rasa sakitnya berkurang. Nangis tuh dia. Coba ingat-ingat ibu sedang kesel sama siapa hari ini, atau dulu ibu pernah kecewa sama siapa. Sentuhan fisik dari terapinya cuman gini doang, 2 jari gitu. Nanti saya coba cari pengobatannya begitu. Jadi keilmuan medis dan keilmuan ruhani ya itu sangat-sangat bergantung sekali. Makanya ilmuwan Islam, Ibnu Sina, ilmu kedokterannya Ibnu Sina itu sangat perpaduan sekali antara Al-Quran dan obat-obatan. Apalagi kalau Ibnu Sina kan banyaknya yang herbal-herbal kan, gitu banyak. Kalau teman-teman suka lihat kontennya Ustadz Faizar, rumput-rumput yang yang liar itu bisa jadi obat. Tapi beliau yang tahu tuh. Saya belum tahu manfaatnya apa aja. Rumput liar gitu yang tumbuh di jalanan itu diambil. Ini manfaatnya untuk ini gitu. Cara pakainya begini, mengolahnya begini tuh dia tahu tuh. Nah, saya belum belajar ke situ. Nah, dari hal itu aja kita tuh bisa tahu ternyata Ibnu Sina seluas itu keilmuan kedokterannya. Nah, kita tuh wajib dan bahkan harusnya bangga sama ilmuwan-ilmuwan Islam yang kalau kita pelajari itu luar biasa mendalam sekali. Nggak bentar-bentar ke apotik gitu, bentar-bentar obat apa kalau yang buat sakit-sakit, yang tablet apa? Lupa namanya saya. Kok ekstasi? Ya, Proma misal gitu, atau sedikit puskesmas terus pakai obat generik gitu, enggak. Justru kita harus meredam diri kita sendiri. Ada apa dalam tubuh kita sehingga kepala kita tuh pusing, sehingga kepala kita tuh sakit. Kenapa ini tangan saya sakit? Kenapa ini kok bagian perut saya kok sakit? Atau dada saya sakit? Kenapa ya? Gitu. Itu ilmu-ilmu dalam Islam yang diajarkan oleh para ulama, teman-teman. Ya. Sekarang 2026, 27, 2026, 25, 24, 2023, 2 tahun setelah saya menikah. Jadi momentumnya itu kita lagi bulan puasa. Terus karena saya mulai dagang di tahun itu, terus ada ngajar sampai akhir bulan puasa. Terus kita mendadak tuh istri ngajak buka bersama sama keluarganya. Nah, tapi saya ngotot mau jualan aja, sampai dia tuh sedikit kecewa gitu. Ya, terus terketuk ucapannya, gimana sih buat keluarga nggak ada waktu? Sedangkan kita sebagai suami, perhitungannya adalah kita juga kan begini-beginian tuh rezekinya atau uangnya buat siapa? Ya buat keluarga, buat diri sama buat anak.
Itu sepanjang jalan itu saya menahan marah sama dia. Bulan puasa 2023. Nahan marah dari Tajur sampai Cileut. Pas nyampe tempat makan di parkiran, ini tangan saya kaku begini, saya masih ingat. Terus bibir saya pengok di dalam mobil. Terus ngomong tuh kayak orang stroke ya. Ya udah, kamu turun duluan gitu. Ingat saya, susah sih kalau dipraktekin. Tapi ketika itu bibir saya tuh begitu, ininya belok. Saking nahan amarah. Lo gimana? Tiba-tiba saya nangis karena dia panik kan. Panik, ngelihat tubuh saya udah kaku begitu, dia khawatir stroke gitu. Terus saya bilang, tenang aja, tenang, saya bilang. Yang ada di pikiran saya, yang saya praktekin adalah istighfar. Minta maaf sama Allah karena udah marah di bulan Ramadan. Minta maaf, mungkin saya salah salah mengaplikasikan atau salah berekspresi kepada pasangan atau istri saya. Terus minta kepada Allah bahwa darah ini adalah makhlukmu, alirkanlah sebagaimana kau mengalirkan kepada orang-orang solih yang kau berikan kesehatan. Itu doa tuh. Ya, perlahan yang tadinya sangat kaku itu mulai bisa pulih lagi. Kurun waktu 1 jam lebih prosesnya, dari sebelum maghrib sampai mau isya lah. Udahnya berkeringat tuh. Itu saya pernah di 2023 kayak gitu. Karena saking nahan emosinya sama istri. Berarti kan pulihnya kan karena Ustaz berusaha minta maaf kan. Nah, kalau itu terjadi ke orang ya, ini mah orang-orang fiktif aja ya. Orang yang dia teh benar-benar nggak bisa ngucapin maaf gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi, pokoknya walaupun posisi dia yang salah, orang lain yang harus salah gitu, dia anti banget sama minta maaf. Kalau terjadi ke orang kayak gitu gimana? Ya, minta sama Allah agar Allah tunjukkan dan Allah tuntun. Jadi tanpa perlu minta maaf gitu. Iya, karena kita ini manusia tuh banyak keterbatasan. Kita nggak tahu tujuan lawan bicara kita kemana secara total, kita nggak tahu. Maka biar Allah tuntun. Kalau menurut kita itu keliru, tapi menurut dia itu yang terbaik, ya silahkan. Tapi ternyata bukan yang terbaik. Allah akan buka itu, Allah akan tuntun itu, Allah akan perbaiki itu, sehingga kita menghilangkan diri daripada husnuzon, atau kita jadi malah berpikir yang aneh-aneh. Itu kita hilang dari itu. Kalau kita malah berpikir aneh-aneh, nanti ada apa? Ada ketakutan, ada amarah, ada dendam. Ya, nanti jantung kita juga kena, paru-paru kita kena. Kalau kita ada di keilmuan yang tadi kita bahas, repot. Ya luasin aja dah. Setelah itu urusan dia sama Allah. Kalau benar, Allah akan tuntun dengan kebenaran. Kalau salah, Allah akan berikan teguran. Kan selesai. Teguran kita manusia dengan Allah itu sangat berbeda. Berbeda sangat kerasnya. Kalau lo udah tegur, bete. Ya, obatnya minta maaf sama Allah. Hal ini tuh kita bahas, kita ceritakan untuk ke diri kita masing-masing. Ya, saya pernah menahan amarah itu. Ya, sehingga tubuh saya bereaksi seperti itu. Itu kaget apa enggak? Kaget banget. Soalnya begitu tangan tuh begini, bibir kita belok, atas sama bawah tuh belok. Ngomong udah nggak jelas. Di dalam mobil, pas banget ketika mobil beres parkir, pas ngelepas langsung begini. Itu repot tuh. Bulan puasa lagi, kayaknya batal saya satu kali tuh. Ya, sore-sore lagi kacau ya, mau buka, ya, subhanallah. Nah, itu sedikit cerita. Ada yang mau teman-teman diskusikan? Yang lainnya nggak ada, apa aku dulu aja? Dulu aja ya. Iya. Nah, Ustaz. Ya. Kalau misalnya tadi kan kayak berkaitan dengan apa teh? Emosi sama kondisi tubuh gitu kan ya. Kayak kalau apa teh, stres bisa mempengaruhi. Kalau stres tadi apa teh? Otak sama jantung gitu, Ya. kan kayak apa teh? Kalau rasa takut mempengaruhi apa teh? Nih, ginjal. Ginjal gitu. Nah, kalau misalnya
aku memberikan istilahnya mah kayak rangsangan ya ke orang untuk terus-terusan mengalami emosi-emosi emosi itu tadi secara istilahnya mah secara terus-menerus sampai setiap hari gitu. Aku ngelakuin sesuatu supaya orang ini takut terus setiap hari atau orang ini supaya stres terus setiap hari gitu. Itu kalau kayak gitu aku tanya apakah berbuat kejahatan? Bisa aja kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau tanpa sengaja maka doakan biar Allah yang tuntun itu. Mungkin hal itu yang dia tahu caranya. Mungkin di sisi pendidikan dia hal itu yang dia dapat sehingga dia bisa berubah kayak para ustadz, para ulama yang dulu di pesantren mungkin cara belajarnya dan cara didiknya seperti itu keras. Sehingga dia bisa berubah, dia bisa terus-terusan pede, pakai peci, pakai gamis, sholat tepat waktu. Karena ketika di pesantren itu, kalau nggak sholat pecut tiket. Kalau nggak sholat, dibilang kamu nanti masuk neraka. Kan jadi repot ya. Kalau kamu misalnya nggak pakai peci, jadi fasik. Ada tuh sebuah kitab yang mengatakan memang seperti itu. Tapi itu dalam hal apa dulu? Ya, yang penting kan dalam satu menutup aurat. Sehingga ketika dia keluar dari pesantren, toh pakai peci terus, pakai sarungan terus, sehingga terlihat dia tuh lulusan pesantren. Ada yang seperti itu. Dia berubah cara bicaranya, cara berpakaiannya karena kerasnya pendidikan di pesantrennya ada. Itu saja aku secara konstan memberikan pengaruh-pengaruh emosional yang buruk ke orang-orang, bisa aja karena emang aku kehidupannya terus-menerus kayak gitu dan ngerasa kayak ya udah ini mah normal gitu. Ya, karena hasil pendidikannya mungkin seperti itu. Jadi aku kayak apa nih? Kenal tahu Gus Baha gak? Gus Baha tuh bilang apa? Kan ada banyak para ustadz, para ulama yang bilang, kamu itu kalau sholat tepat waktu. Masa orang Islam udah dewasa kok nggak bisa sholat tepat waktu? Cuma 5 menit kok. Kalau seorang Gus Baha bilangnya berbeda lagi. Yang penting kamu sholat. Kan kita nggak tahu kamu tuh profesinya hari ini sebagai apa. Kalau kamu sebagai satpam coba. Kamu tinggalin sholat. Jam-jam rawan. Ada maling lah, ada apalah. Repot. Satpam ada 10, semuanya di kompleks sholat tepat waktu. Siapa yang jaga? Malingnya tahu lagi. Jam sholat nih. Kira mah jam maling. Udah azan maling kali dia gitu. Ya. Orang mah azan panggilan sholat, dia panggilan maling. Repot. Kan ada berbeda nih reaksinya. Karena ustadz yang ini, toh dia di pesantren begitu pendidikannya. Kalau yang ini Gus Baha melihat dari sisi lain. Nah, jadi ada hal-hal yang mungkin ya itu dampak daripada pendidikan dia di dulu gitu, masa lalunya. Pendidikannya harus seperti itu. Ya. Militer makan 5 menit gitu. Jadi kan dia nggak boros waktu kan. Mungkin masa militer makan sambil nonton anime 1 jam. Dipecut dia sama jenderalnya. Ya, nggak bisa. Sekalipun dia suka anime misal begitu, atau dia suka game, atau dia suka apa gitu, nggak bisa. Ya, padahal kan untuk mengefektifkan waktu. Tapi kalau bukan militer, ayo nak sebentar lagi jam sekian kita udah ada aktivitas ini. Silakan makan. Jam sekian baiknya udah selesai ya gitu. Kan nggak perlu dibentak-bentak kalau apa gitu. Nah, tergantung pendidikannya. Tergantung dia dapat disiplinnya. Kayak saya kalau lagi makan siang juga sebenarnya kadang-kadang kalau lagi sendiri sih terutama ini juga sih kepengaruh kebiasaan sebelum di sini kan aku kan jadi tukang bangunan kan. Istirahat kan benar-benar cuma sejam dan sebisa mungkin kita harus ada di siangnya gitu kan biar nggak capek banget gitu kan. Jadi ketika makan kita selalu berusaha jangan sampai lewat dari 10 menit. Karena kalau lewat dari situ misalnya kita sambil ngobrol kelamaan kita nggak ada waktu buat tidur. Kalau ketidurannya panjang disemenin nggak? Panjang banget nih tidur mulu. Baju semen nggak? Alhamdulillah sih enggak ya. Kalau disemenin bisa kerja dong. Makanya. Itu aja kan. Oh iya. Iya, kailullah salat tidur siang ya. Jadi emang
emang apa teh kayak ya udah kayak kebiasaan aja gitu. Dan sekarang walaupun sekarang udah nggak terjebak modal, kalau lagi makan siang sendiri mah ya nggak sambil ngobrol lagi mana gitu. Iya, bisa tepat waktu lebih enak ya. Nah, seperti itu teman-teman, ada memang reaksi-reaksi kita, cara-cara kita bicara, cara kita bersikap, itu memang ada hasil di masa lalu. Entah dari lingkungan kita, pendidikan kita, di rumah atau di sekolah, dan lain sebagainya. Itu tentu ada pengaruhnya. Gitu. Ya. Saya juga sama, saya tuh ngajar juga ada pengaruhnya dari guru ini, dari guru itu, sama. Ya. 11.40 teman-teman, kita mau menuju sholat Jumat ya. Kita cukupkan dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Doa penutup majelis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, kesalahan murni dari saya. Tetap di channel Kanvas Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ya? Penting kalian ini nanti diedit biar agak cerah gitu ya.